Memakai mode manual dalam memotret emang kelihatan lebih profesional. Tapi apa jadinya kalau belum paham banget tentang mode manual dan maksain pakai mode manual ini? Hasil fotonya bukan terlihat profesional, malah terlihat berantakan exposure-nya, terlalu terang atau terlalu gelap. Nah, di sini gue bakal berbagi tips memilih mode yang lebih pas untuk setiap kebutuhan memotret, biar hasil fotonya itu nggak terlalu terang atau terlalu gelap. Langsung aja, snap and start. Halo semuanya, selamat datang di Iltek Komputer ID, channel yang akan memberikan kalian informasi seputar teknologi. Bersama gue Didin, host yang akan membawakan pembahasan konten digital, fotografi, videografi, editing, dan lainnya. Buat kalian yang baru aja mampir, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ada contoh kasus di mana ketika memotret bareng, ada teman yang menanyakan kenapa dengan settingan di kameranya, kok exposure-nya itu jadi berantakan, ada yang terlalu terang, ada yang terlalu gelap. Ketika dicek, ternyata mode yang digunakan adalah mode manual. Hal ini menimbulkan keresahan karena kamera digital, DSLR, mirrorless, atau kamera lainnya yang pada umumnya memiliki mode manual, bukan berarti mode manualnya itu adalah pilihan terbaik untuk memotret di segala kondisi. Masih ada banyak opsi mode lain yang bisa dijadikan pilihan supaya exposure pada fotonya itu bisa lebih pas. Ini dia beberapa mode yang umumnya ada pada kamera. Pertama ada mode auto, lalu mode program, mode shutter speed priority, mode aperture priority, dan mode manual. Untuk merubah atau berpindah dari satu mode ke mode yang lainnya, kita bisa menggunakan yang namanya mode dial. Pada kamera bentuknya yang bulat seperti ini. Kelima mode tadi selalu terletak berurutan dari auto ke manual. Dan di antara mode auto ke manual ada yang namanya mode transisi yang menggabungkan antara mode manual dengan mode auto. Bisa juga disebut dengan semi otomatis. Biar lebih jelas, mari kita pahami satu persatu modenya. Tapi sebelumnya kalian mesti tahu dulu kalau dalam fotografi ada istilah metering, yaitu proses pengukuran cahaya. Metering itu yang menentukan besaran angka yang dibutuhkan pada setiap elemen exposure. Balik lagi ke mode di kamera, mode yang pertama adalah mode auto. Pada mode auto, seluruh pengaturan untuk memotret terkunci, full auto, termasuk pengaturan exposure. Gak ada yang bisa kita atur di sini, semuanya diserahkan pada sistem di kamera. Jadi kita tinggal motret aja. Ini adalah opsi termudah ketika ingin memotret. Kalau hasilnya akan tergantung pada seberapa pintar kamera mengatur exposure. Biasanya hasil exposure-nya cenderung pas. Ya, namanya juga mode auto. Tujuannya biar otomatis pas. Mode kedua yaitu mode program, dilambangkan dengan huruf P. Mode ini termasuk salah satu mode semi otomatis yang cirinya memiliki pengaturan exposure compensation. Pengaturan exposure yang bisa dirubah yaitu ISO dan exposure compensation, diikuti dengan beberapa pengaturan lainnya. Mode ini cocok buat kalian yang ingin mengatur ISO untuk alasan tertentu tanpa pusing memikirkan pengaturan exposure yang lainnya, entah untuk memuluskan hasil gambar atau sekedar membantu pencahayaan di kondisi low light. Mode ketiga adalah mode shutter speed priority. Di kamera Canon biasanya dilambangkan dengan huruf T, V, sedangkan di kamera Sony ataupun Nikon biasanya dilambangkan dengan huruf S. Ini juga termasuk salah satu mode semi otomatis. Lalu apa aja yang bisa diatur? Yang bisa diatur pada dasarnya adalah sama dengan mode program, tapi dengan tambahan shutter speed yang bisa diatur. Angka aperture-nya akan menyesuaikan otomatis mengikuti angka shutter speed dan ISO. Mode ini cocok banget buat kalian yang ingin lebih mengutamakan pengaturan exposure di shutter speed dan ISO saja, atau shutter speed saja. ISO-nya dibuat otomatis juga bisa. Kalian mau atur di shutter speed lambat atau shutter speed cepat tanpa mikirin settingan yang lainnya, pakai aja mode ini. Mode keempat masih termasuk dalam mode semi otomatis, yaitu mode aperture priority. Dasar pengaturannya masih sama dengan mode program, tapi dengan tambahan aperture yang bisa diatur. Kebalikan mode sebelumnya, kali ini shutter speed akan diatur otomatis mengikuti aperture dan ISO-nya. Mode ini cocok banget buat kalian yang mau mengatur bukaan pada kamera saja tanpa mikirin settingan yang lain.
pengen bukaan lensa besar atau kecil, langsung aja pakai mode yang ini. Mode terakhir adalah mode manual. Dalam mode ini secara keseluruhan pengaturan exposure terbuka dan bisa disetting secara manual. Diikuti dengan pengaturan exposure compensation yang terkunci. Karena pengaturan exposure compensation itu kan merupakan ciri dari mode semi otomatis. Mode manual itu mengharuskan kalian mengeluarkan effort atau usaha lebih untuk menghasilkan exposure pencahayaan yang pas. Mode ini kurang cocok untuk kegiatan memotret di tempat yang pencahayaannya tidak bisa terkontrol. Contohnya aja saat memotret di outdoor, karena kondisi pencahayaan di luar ruangan sering berubah-ubah, membuat kita sibuk mengatur exposure secara manual, bisa ketinggalan momen, sangat menyulitkan memang. Sebaliknya, mode ini cocok buat kalian yang butuh kontrol penuh pengaturan exposure di kondisi pencahayaan yang cenderung stabil, contohnya pada saat pemotretan indoor. Pasti menggunakan pencahayaan buatan dari flashlight atau continuous light. Nah, pencahayaan buatan ini cenderung lebih stabil dan tidak berubah-ubah karena kita sendiri yang mengontrol cahaya itu. Jadi cocok banget buat pakai mode manual. Oke sob, itu dia beberapa mode yang biasanya ada di kamera digital. Kesimpulan juga sekaligus tipsnya adalah gunakanlah mode di kamera sesuai kebutuhan. Pilihan termudahnya ada pada mode auto, dan jika ingin mengatur beberapa pengaturan exposure-nya saja, gunakan mode semi otomatis, yaitu pada mode program, shutter speed priority atau aperture priority. Gunakan mode manual hanya ketika kalian benar-benar perlu kontrol penuh atas semua pengaturan exposure dan kondisi pencahayaan saat itu cenderung stabil atau bisa dikontrol. Nah, jadi kalau untuk dokumentasi biasa, memotret kegiatan di luar ruangan atau kegiatan lainnya yang kondisi pencahayaannya itu berubah-ubah, jangan gunakan mode manual. Itu hanya akan mempersulit kalian. Gak mau kan hasil fotonya itu jadi berantakan karena mode manual ini. Lebih baik cari mode yang lebih mudah. Pakai semi otomatis atau full otomatis kalian kalau mau yang lebih mudah. So, kalian bisa coba sarannya. Gue rasa bakalan lebih membantu untuk menjaga kualitas foto yang dihasilkan. Sekian dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain, koreksi, ataupun saran, boleh banget langsung aja tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Tanya-tanya juga boleh. Like kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gue Didin di channel Iltek Komputer ID pamit, sampai jumpa di video berikutnya.